Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk waktu singkat. Anda pasti sudah kenal, tapi sebaiknya saya bilang sebelah saya ini Pak Sofyan Jalil, mantan Menteri Kominfo dan tim perunding Indonesia, termasuk tim perunding di Helsinki. Hari ini dan orang Aceh. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang soal ribut atau pembicaraan hangat, malah sudah ada demo soal pulau, 4 pulau yang dipersertakan, dibicarakan hangat antara Aceh dan Sumatera Utara. Karena banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Dan itu saya bawa MOU. Ada di pasal 114, mungkin bab 1 ayat 1 titik 4 yang berbunyi perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Apa itu tahun 56? Di tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno, yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian dari Sumatera Utara. Hanya presiden. Kemudian presiden, karena kemudian ada pemberontakan di sana, DTI, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Jadi pemberdirian itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu intinya. Jadi dasarnya orang nanya, apa dasar undang-undang dasarnya? Undang-undang nomor 24 tahun 1956 itu yang meresmikan provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten 14 atau itu. Jadi formal. Nah, dalam sejarahnya Aceh, ya kita mulai ke sana. Pulau 4 itu, pulau
kalau mangkir besar, mangkir kecil. Itu secara historis sudah dibahas di Kompas. Waktu misalnya secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap sesuatu walaupun dekatnya ke NTT. Jadi tadi hari juga saya diskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen, karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu undang-undang juga, hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pula itu bayar pajaknya itu di sini. Ada nanti orang namanya akan bawakan bukti pajak dia. Nah, jadi baik dari sisi bahwa maksud baik Pak itu kita juga hargai, karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang memberikan dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh, dan itu juga itu berdasarkan undang-undang, walaupun di undang-undang tetap tidak tunggu pulau. Oleh apa? Bagaimana perundingan ini Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan dua-dua membuat kesepakatan pembicaranya. Apa kepentingan ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakang pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh, maka terpecah aja, timbul lagi masalah baru. Jadi pemerintah, nah barangkali ingin menjelaskan Pak, bagaimana pembicaraan? Ya, pembicaraannya tentu backgroundnya adalah karena kita tahu dulu Aceh pernah pemberontakan, itu gara-gara Aceh masih pemberontakan. Kemudian dikeluarkan dengan undang-undang tadi 24 dan 26 dikeluarkan tadi, Aceh menjadi provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Orang GAM khawatirnya nanti ini bisa menjadi kendala yang lama, maka sudah bicarakan batasnya apa? Ada undang-undang itu, maka disebut batas tanggal 1 Juli tahun 56 itu adalah tanggal dikeluarkannya undang-undang tadi. Dan dua pihak sepakat. Tujuan kita kan waktu itu amanat pemerintah pada delegasi untuk mencari penyelesaian yang prima. Jadi itulah kenapa keluar pasal 114 itu yang mengatakan perbatasan adalah sesuai dengan ketentuan tahun 11 di mana ketentuannya undang-undang. Kita harap ada penyelesaian yang baik, saling baik, karena ini masalah yang peka. Ya. Saya kira itu. Ada yang tanya? Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, ya Pak, saya Haya dari Kuparan. Ada dua pertanyaan Pak.
Yang pertama itu kan tadi Bapak juga sudah menyinggung soal isi dari MOU Helsinki yang menyatakan bahwa batas-batasnya itu merujuk pada tahun 56. Nah, tapi kemarin Kemendagri itu menyatakan bahwa dalam perjanjian perbatasan wilayah ini juga merujuk pada perjanjian antara Gubernur Aceh dan juga Gubernur Sumatera Utara pada tahun 92, di mana dalam perjanjian itu katanya hanya batas darat saja yang diatur gitu. Nah, apakah dalam aturan tahun 56 ini sebenarnya juga diatur batas lautnya begitu? Nah, lalu pertanyaan yang kedua adalah kemarin bagaimana tanggapan Pak JK dari usulan dari Gubernur Sumatera Utara saat ini itu Mas Bobi yang menyatakan mengusulkan kalau misalnya di pulau-pulau ini ada sumber daya alam termasuk minyak dan gas untuk dikelola bersama antara Sumatera Utara dan Aceh. Terima kasih Pak. Iya, karena ini dasarnya undang-undang, tentu yang mula di darat, di pulau, apa namanya wilayah pulau itu masuk dan sejak dulu dikelola orang banyak ke situ. Ya, tentang apa tadi? Usulan dari Mas Oh, setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Nah, siapa jadi bupati? Masa dua bupatinya? Nah, masa dua bayar pajaknya kemana? Ya, kita itu pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil dari itu juga masa kepercayaan pusat. Jadi saya kira saya yakin ini akan diselesaikan sebanyak-banyaknya. Lebih baik bersama. Kalau tidak ada faktor penting, saya kira tidak ada minyak, tidak ada. Mungkin saja bakal ada, tapi hari ini tidak. Izin Pak, jika saya Domo dari Tribun Timur dan Seram Indonesia. Yang pertama, selamat sore Pak JK. Saya Domo dari Tribun Timur dan Seram Indonesia di Aceh. Yang pertama, tanggal 4 Juni kemarin, Gubernur Sumatera Utara menjumpai Gubernur Aceh, Pak Muzakir Manaf. Reaksi yang tampak di media, Pak Muzakir segera meninggalkan Pak Bobi sebagai orang yang dekat dengan masyarakat Aceh. Apakah Pak JK menangkap pesan dari sini, apa sudah mengetahui pesan dari pertemuan itu? Yang kedua, apakah benar ada perebutan kekayaan alam di dua pulau ini antara Sumatera Utara dengan Aceh? Ke Pak Sofian, apakah ini akan berdampak memungkinkan misalnya timbul di pemberontakan tanda kutip di Aceh atau penolakan? Itu saja Bapak, terima kasih. Yang pertama soal kunjungan Gubernur Sumut ke Aceh, saya ini tidak lihat, jadi saya tidak bisa kasih komentar tentang itu. Tapi itu mungkin menggambarkan kekecewaan orang Aceh menurut Aceh. Kedua, soal apa lagi? Ekonomi, ada faktor ekonomi. Sekarang ini tidak ada. Mungkin di belakang hari ada, seperti juga di Andaman, di utara Aceh, tiba-tiba ada gas sangat besar. Siapa tahu ada. Kita tidak tahu sekarang ini belum ada. Tapi bisa saja ada tinggian itu nanti. Ya, sangat. Pertanyaan ke Pak Andi Bapak. Jadi apa namanya, ketara kasus pajakan kutakan ini diselesaikan dan lain-lain. Kalau kita peraturan menteri bisa diperbaiki, itu selesai masalah. Ya, sekali lagi ini Kepmen tidak bisa mengubah undang-undang, ya kan? Walaupun undang-undang yang tidak menyebut pulau itu, tapi historik itu. Izin Pak, saya Tria dari Kompas.com Pak. Mau menegaskan strategi saya Pak. Tadi kan disebutkan kalau misalnya ketika perjanjian Helsinki sudah ditegaskan mengenai batas wilayah itu. Namun belakangan juga muncul perdebatan katanya peta yang tahun 56 itu
sulit untuk dibuktikan gitu kebenarannya dan karena minimnya data-data. Nah, apakah ketika karena kan Pak Sofian juga ikut terlibat dalam penyusunan itu, Pak. Apakah memang saat itu ketika perjanjian itu disusun acuannya itu memang sudah lengkap gitu Pak terkait data batas wilayah ini Pak, termasuk juga 4 pulau yang saat ini dalam tanda petik bersengketa itu Pak. Terima kasih. Saya jelaskan, dalam MOU tidak ada kata peta, tidak ada. Saya ulangi lagi, perbatasan Aceh menunjuk kepada perbatasan satu tertentu. Jadi yang berbatas kabupaten ini Aceh, ini tidak sama sekali tidak menyebut hanya perbatasan. Ya, sama saja kalau dikatakan ini mana Tangerang, itu kan orang tahu semua jalan ini Tangerang ini atau di Bekasi yang mana. Seperti itulah bahwa batasannya adalah kabupaten itu. Dan itu disebut di undang-undang itu. Pak. Ya. Pak, saya Pak dari sini. Pak, mungkin apakah ada kaitannya dengan isu 4 pulau tersebut menjadi perayaan migas sehingga baru saat ini diakuisisi oleh Provinsi Sumatera Utara, dan apakah akan adanya dampak dari perubahan dana APBD dari kedua daerah tersebut? Saya kira di sini kita tidak bisa berbicara dana, kita berbicara apalagi dalam keadaan negara ini efisiensi tidak gampang. Jadi ini tentu adalah suatu upaya kita untuk negeri ini hidup damai dengan baik, damai dengan baik. Karena kalau seperti Anda punya rumah, tiba-tiba ada yang klaim apakah ya marah kan? Apa? Jadi itulah sebenarnya. Jadi saya yakin pemerintah bisa. Pak JK. Izin Pak, saya Habibie dari Merdeka.com. Ini yang memastikan saja Pak, berarti kalau misalkan nanti ini disahkan, Kepmen ini disahkan, berarti bisa dipastikan itu catat formil Pak. Karena kan Kepmen ini kan di bawah UU itu Pak tadi. Misalkan nantinya Kepmen ini disahkan, soal pulau ini Pak, Kemendagri ini kan UU ini kan lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau misalkan nanti tetap disahkan oleh Kemendagri, berarti ini bisa dipastikan catat formil Pak ya. Itu aja. Ya, sekali lagi Anda benar bahwa ini Aceh itu termasuk kabupaten-kabupatennya dibentuk undang-undang Papua. Itulah kenapa MOU ini menyebut undang-undang itu tahunnya, karena itu dari undang-undang. Jadi benar. Jadi kita semuanya. Terima kasih Pak. Jadi ini tidak ada kata yang ada perbuatan dan perbuatan tadi. Terima kasih Pak.